Code Blue atau William Anderson telah melakukan proses mediasi dengan pihak toko kue Claremont Patisserie. Proses mediasi dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 18 Maret 2025. Kuasa hukum Claremont Patisserie, Dedi Sutanto, menjelaskan bahwa proses mediasi berlangsung kondusif. Code Blue sempat kembali meminta maaf kepada pihak toko roti. Dalam kesempatan yang sama, pihak Claremont juga menyampaikan total kerugian 4 miliar rupiah yang harus diganti Code Blue kalau meminta damai. Namun begitu, permintaan tersebut justru tidak tercapai. Code Blue tidak memenuhi permintaan ganti rugi dari pihak Claremont. Padahal besaran ganti rugi yang diminta pihak Claremont sudah sesuai hasil audit internal perusahaan sejak konten Code Blue viral. Dengan demikian, harapan Code Blue untuk menyelesaikan masalah lewat jalur damai kecil kemungkinan bakal tercapai. Pihak Claremont tidak mau mencabut laporan mereka kalau Code Blue tidak memenuhi permintaan ganti rugi yang dimintakan. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa Code Blue terkait laporan toko roti atas dugaan pemerasan bermodus review makanan. Hal tersebut berlangsung di markas Polres Metro Jakarta Selatan. Dia diperiksa atas pelaporan dari manajemen toko roti yang dilayangkan pada November 2024. Code Blue membenarkan dirinya diperiksa polisi saat di Mapolres. Ia mengklaim telah mediasi dan mencoba berdamai dengan pihak pelapor serta minta maaf dan janji bakal memperbaiki. Untuk diketahui, Code Blue akhirnya meminta maaf setelah diduga menyebarkan berita bohong terkait sebuah brand kue berinisial CT. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih mengkritik makanan orang. Dan gue yakin banyak banget juga UMKM atau restoran yang gak anti kritik kok. Bahkan mereka minta kritik dan saran ya biasanya. Tapi bedain mana kritik, mana menjatuhkan. Karena ini ngomongin bisnis. Kasian, nanti orang yang terdampak emang bisa tanggung jawab. Guys, kalian masih ingat gak kasus Kode Biru yang mengfitnah Claremont yang sampai rugi omsetnya itu sekitar 5 miliar. Akhirnya dia meminta maaf dan dari pihak Claremont itu memaafkan. Namun proses hukum tetap berjalan guys karena mereka mengalami kerugian. Gimana menurut kalian? Dan gue baru tahu ternyata kalau take down video tersebut ada red card-nya. Gila sih guys, itu toko kue ya, Claremont itu udah berdiri hampir 30 tahun, 20 tahun sekian, hampir 30 tahun lah. Cuman karena ya si Code Blue itu kagak ngecek, kagak cross check, ya kan, laporan dari seseorang main diviralin. Ya kan, udah terima banyak hujatan tuh toko kue. Kasian kan, yang lebih kasian lagi penurunan omsetnya 4M cuy, 4M, buset, gila sih. Ini dia updatean terbaru berita kasusnya CM sama si Code Blue. Kalau kata pihak CM nih, permintaan maafnya si Code Blue sudah diterima. Tapi proses hukum tetap berjalan. Karena apa? Karena selama ini si CM itu mengalami kerugian sekitar kurang lebih 5M. Dan kerugian ini yang lagi didiskusikan sama si Code Blue gitu. Kayak mana ini, gue rugi 5M nih gara-gara ulah lu, jadi maunya gimana? Dan sampai sekarang tidak menemukan titik temu. Dan akhirnya si pihak CM menggugatlah si Code Blue sebesar 5M. Padahal kan tadinya si Code Blue ya yang minta 350 juta, tapi sekarang kok bisa digugat 5M? Kok bisa ya kan? Kayak mana ini Code Blue nih? By the way, kalau Code Blue itu dalam istilah bahasa medisnya apa ya? Kayaknya butuh pertolongan. Nah, mungkin ini nih, sesuai dengan namanya. Code Blue akhirnya digugat, bener nggak sih guys? Jadi beredar sebuah berita bahwasannya Claremont sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan gugatan kepada Code Blue karena sudah merugikan. Dari pihak Claremontnya sendiri, gue ada lihat video dari pihak Markomnya menjelaskan bahwasannya mereka mengalami kerugian sampai 4 miliar lebih. Gak cuman itu, beberapa brand yang melakukan kolaborasi bersama dengan Claremont ini juga memutuskan hubungan secara sepihak dikarenakan berita yang beredar. Selain itu, beberapa orang yang bekerja di Claremont
Claremont sebagai daily worker juga diberhentikan karena memang dari pihak Claremont-nya tidak sanggup untuk memberikan gaji. Tapi balik lagi guys, berita yang beredar ini belum ada kejelasannya karena dari pihak Claremont itu masih mempertimbangkan. Jadi belum tahu nih kira-kira akan digugat atau tidak. Kalau dari kalian sendiri nih guys, setelah mengetahui kerugian yang dialami oleh Claremont, apakah sebaiknya dilakukan penggugatan atau jalan damai saja? Karena sebetulnya dari pihak Code Blue sudah meminta maaf. Kalian semua mungkin tahu ya masalah yang berlangsung pada saat itu yang soal 350 juta. Tapi apakah klarifikasi dan permintaan tersebut cukup untuk mengembalikan citra dan juga mengembalikan segala kerugian yang telah dialami oleh Claremont? Lagi heboh banget kan ya yang ngebahas perihal Code Blue. Ella yang sekarang lagi ngerasain banget ngebangun bisnis tuh, apalagi tuh kuliner, berdarah-darah banget sumpah. Nggak segampang yang Ella pikirin saat itu gitu. Pas begitu dijalanin berat sekali. Jadi kebayang gak sih dengan susah payah ngebangun dari nol, berdarah-darah, ngelakuin segalanya, tiba-tiba pas udah mulai berkembang cukup datang food vlogger ya kan, food review gitu katanya, tiba-tiba nge-review makanan kita dan dirasa itu negatif, jadi dia menghancurkan bisnis orang lain. Tapi di satu sisi namanya dia yang melonjak, artinya kan untuk keuntungan pribadinya dia. Sebenarnya dengan tiba-tiba memvideokan terus menjelekan itu juga udah melanggar aturan gak sih? Tapi kan kalian nggak tahu ya tentang hukumnya, karena yang namanya zaman serba media sosial itu kan jadi kayak abu-abu. Kalau lo lihat tuh ada banyak banget konten kreator yang speak up ya, yang menyatakan apa yang dilakukan beliau itu tidak bagus gitu, apalagi ada unsur pemerasan dan segala macam. Tapi di sisi lain banyak konten kreator yang namanya udah jauh lebih besar gitu. Banyak loh Ella lihat tuh seliweran di FYP dimana mereka nge-review makanannya Code Blue ini yang harganya katanya 1 juta, dimana produk itu adalah produk yang serupa dari makanan yang udah pernah di-review juga dari owner lain dan itu dinilai negatif gitu. Kemudian Biru ini jualan produk serupa mungkin dengan harga yang lebih tinggi dan rasa yang jauh lebih enak mungkin ya, tapi makanannya dia ini di-review sama konten kreator yang nggak kalah terkenal juga banyak gitu ya. Mungkin banyakan mungkin ya, berarti kan dalam hal ini mereka mensupport apa yang dilakuin si Biru mungkin. Tapi ya mungkin karena kalau mereka itu mendukung owner-owner yang udah dijelekan namanya, nggak mungkin juga sih ngebeli produk dia yang semahal itu juga dan mereview secara positif juga. Ella nggak ngerti sih, mungkin ini penyampaiannya secara profesional kali ya mereka, bahwa produknya Code Blue itu emang enak, mungkin kayak gitu ya. Tapi jujur kalau Ella jadi owner tersebut sih, Ella pasti bakal ngelakuin hal yang sama, mungkin bakal ngelakuin boycott juga, karena memang sesulit itu ngebangun bisnis. Perbandingan kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani dan Code Blue sangat menarik guys. Nah kalau kita lihat dari perspektif hukum guys, menurut saya kasus Nikita Mirzani tidak bisa kita pungkiri ya, memiliki elemen yang lebih kuat untuk dikategorikan sebagai dugaan pemerasan. Nah kira-kira kenapa nih? Ya karena ada bukti percakapan yang mengarah pada ancaman eksplisit, plus ada transfer uang 4 miliar yang dilakukan secara bertahap tanpa perjanjian tertulis yang jelas. Inilah yang membuka celah hukum yang sangat besar guys untuk diarahkan ke konotasi yang negatif. Nah sementara itu di kasusnya Code Blue, gaya bahasanya dikemas dengan lebih profesional. Code Blue menawarkan kerjasama berupa 8 video review dengan biaya 350 juta. Uang 350 juta pun belum berpindah tangan dan bahkan ada upaya permintaan maaf dari Code Blue di media sosial. Makanya laporan yang masuk adalah dugaan pencemaran nama baik, bukan dugaan pemerasan. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, penggunaan bahasa dan pendekatan negosiasi itu krusial banget nih dalam membedakan mana sih yang masuk kategori pemerasan dan mana yang masih dalam ranah bisnis. Gimana menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar.